Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan semaksimal mungkin, dan juga terutama kegiatan pembelajaran Ananda semuanya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memperoleh nilai yang baik tentunya. Baik, Ananda semuanya, masih berjumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, Guru SMA Islam Adi Medan. Pelajaran Bahasa Indonesia kali ini kita masih di bab yang ketiga ya anak-anak, bagian yang kedua tentang teks editorial. Nah, pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tentang kaidah kebahasaan yang biasanya terdapat dalam teks editorial, yang menjadi ciri kebahasaan suatu editorial yang terdapat dalam surat kabar, majalah, koran, dan sebagainya ya. Nah, kalau di buku paket bisa Anda buka di halaman 100. Halaman 100, kegiatan 2, menganalisis kaidah kebahasaan. Teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial tergolong ke dalam kaidah kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistik. Wah, keren ya anak ya. Mudah-mudahan nanti Ananda bisa menjadi jurnalis-jurnalis yang handal. Walaupun itu misalnya tidak profesi utama, ya misalnya menjadi seorang dokter, menjadi seorang politisi apalagi ya, tapi bisa menulis dengan baik ya. Wah, itu ada suatu nilai tambahan, nilai plus gitu ya, bahwa tulisannya ternyata rapi. Nah, sebuah editorial ya, kemarin sudah kita bahas dari segi pengertian, dari segi struktur yang bagus itu bagaimana menulis editorial. Nah, kita kini akan menganalisis atau memahami ciri-ciri kebahasaan yang menjadi kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Ada ya? Sudah dibuka bukunya ya nak ya, di halaman 100, 101, 100 dan 101 ya. Baik, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, diharapkan siswa mampu menganalisis struktur teks editorial. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menganalisis kaidah kebahasaan dari teks editorial. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Baik, kita coba bedah satu persatu ya nak, apa saja ciri ataupun kaidah kebahasaan dari teks editorial. Nah, yang pertama, teks editorial itu banyak menggunakan atau ada menggunakan kalimat retoris ya, penggunaan kalimat retoris. Nah, kalimat retoris itu adalah kalimat pertanyaan yang ditujukan untuk sebenarnya tidak untuk mendapatkan jawaban gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu yang dibuat dalam editorial itu yang bersifat retoris itu dimaksudkan agar pembaca bisa merenungkan masalah yang dipertanyakan oleh si penulis tadi gitu ya, sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu gitu ataupun berpikir gitu ya, tergugah pikirannya gitu ya. Nah, sehingga minimal berubahlah pandangannya terhadap suatu isu gitu ya, ataupun isu yang dibahas dalam editorial. Nah, kalau di buku paket itu ada judul editorial Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina. Ya, kalimat retorisnya itu terdapat pada paragraf
4. Ya, contohnya apa itu? Benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Nah, itu kan retoris. Nah, tapi dari pertanyaan itu mengajak pembaca untuk berpikir, oh iya ya, ya Pertamina, ya BUMN. Seharusnya pemerintah itu tahu gitu ya. Nah, begitu ya. Jadi itu retoris adalah nanti ini ilmunya menjadi, kalau diperdalam ya, retoris ini sebenarnya kalau bahasanya nanti menjadi retorika. Nah, retorika ini adalah seni berbicara. Retorika, retoris. Jadi ketika orang pandai berbicara, bahasanya bagus, maka dikatakan dia retorikanya bagus. Artinya ketika dia membahas suatu masalah, bahkan berdebat sekalipun, dia bisa mengalahkan lawannya dengan mudah gitu. Nah, itu asalnya dari kalimat tanya retoris. Nah, itu harus ada dalam sebuah teks editorial. Ya. Apakah pemerintah tidak tahu terhadap demo penolakan undang-undang Omnibus Law misalnya, Cipta Karya yang terjadi? Nah, kenapa pemerintah tidak merespon dan seterusnya? Itu adalah sebuah retoris. Dalam kaidah penulisan teks editorial. Baik, yang kedua, kaidah kebahasan teks editorial banyak menggunakan kata-kata populer. Ya, kata-kata yang populer, bukan kata-kata yang masih jarang digunakan. Supaya apa? Supaya pembaca ataupun masyarakat umum mudah memahaminya, mudah mencernanya. Nah, dan juga pembaca tetap merasa rileks walaupun pembahasannya itu berat gitu ya. Meskipun masalah yang dibahas itu serius ya. Misalnya tentang pekerja gitu kan, tentang buruh atau tentang corona gitu ya. Itu kan masalah yang serius. Tetapi kalau kita menggunakan kata-kata yang populer ya, yang mudah dipahami, itu akan sedikit membuat pembaca itu tidak terlalu tegang lah gitu ya. Nah, beda dengan bahasa-bahasa fiksi atau bahasa-bahasa sastra, puisi. Kalau puisi itu memang dianjurkan untuk mencari kata-kata yang masih ranum, yang masih jarang digunakan. Tetapi kalau kita menulis berita editorial, kita harus menggunakan kata-kata yang pasti, yang denotatif, yang populer. Ya, itu ya. Jadi menggunakan kata-kata populer. Yang ketiga, kaidah kebahasaan yang ketiga dari teks editorial adalah menggunakan kata ganti penunjuk. Wah, di slide-nya ini familiar sekali ya. Zaman kita SD dulu ya, Ananda SD dulu. Ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Ini itu adalah kata ganti penunjuk. Ya. Nah, tetapi dalam editorial itu biasanya spesifik. Yang digunakan adalah kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau masalah lainnya atau hal lainnya, peristiwa lainnya yang menjadi fokus ulasan. Nah, kalau kita lihat kata ganti penunjuk ini kan, ini sebenarnya ada kata ganti penunjuk orang ya. Nah, ada kata ganti penunjuk orang. Ya kan, misalnya apa? Dia gitu ya. Nah, mereka, kami gitu ya. Ada yang kedua tadi, ada kata ganti penunjuk yang menunjukkan hal ihwal, ini itu gitu ya, tersebut. Nah, gitu ya. Jadi
di dalam teks yang ada di buku, misalnya itu kado tahun baru dari Pertamina, misalnya dalam kata-kata sungguh kenaikan harga itu, nah, ada kata itu. Nah, itu menunjukkan kepada kalimat sebelumnya ataupun paragraf sebelumnya, merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Hal ini, hal itu, ini, itu, di sana, di sini. Nah, itu kan kata ganti penunjuk. Maaf ya, ini sorry ya, kata ganti ya, maksudnya kata ganti, bukan kata ganti penunjuk ya, kata ganti. Ini ada kata ganti orang, ada kata ganti penunjuk. Kalau orang itu yang tadi saya sampaikan. Ya, ada saya, ada dia, mereka, kami, dan seterusnya. Nah, kalau kata ganti penunjuk itu tadi ada ini, itu, di sana, di sini, tersebut, dan sebagainya. Nah, jadi pokoknya tadi ada kesalahan gitu ya. Kata ganti itu dibagi dua ya, ada kata ganti orang, ada kata ganti penunjuk. Itu maksudnya. Baik. Berikutnya yang keempat. Kaidah kebahasaan dari teks editorial banyak menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu apa? Ya, di sini sudah dikatakan konjungsi sebab akibat. Ya. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang digemukakan tim redaksi ataupun disebut juga dengan redaktur yang menulis sebuah editorial itu, timnya berkenaan dengan masalah yang dikupasnya ya. Biasanya mereka menggunakan alur berpikir kausalitas atau sebab akibat. Ya, misalnya masih dalam judul yang sama di buku paket, kenaikan LPG ya dari Pertamina, itu masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget. Wah, kaget-kaget karena biasanya pakai kata karena kenaikan tanpa didahului oleh sosialisasi gitu. Jadi konjungsi kausalitas ataupun sebab akibat itu biasanya pakai kata karena, apalagi oleh karena itu, lagi akibatnya. Ini biasanya digunakan, atau sebab. Ini biasanya konjungsi kausalitas ataupun kata hubung sebab akibat, hubungan sebab akibat. Dalam hal ini dipakai dalam teks editorial. Nah, ini adalah 4 ciri kebahasaan yang biasanya terdapat dalam teks editorial, dan ini hanya sebagai salah satu referensi tambahan ya. Slide yang kita bahas ini adalah sebagai salah satu referensi tambahan selain yang ada di buku ya, anak-anak. Ananda bisa lebih memahami untuk melatih keterampilannya. Itu bisa baca di buku di halaman 100, 101, 102, dan 100 dan 101 tentunya. Itu lengkap dengan contoh-contohnya, dan juga untuk melatih skill ataupun keterampilan Anda juga ada di dalam buku paket. Untuk pengetahuannya, sebagai penambah referensinya, ini adalah tayangan yang baru saja Bapak sampaikan ke Ananda semuanya. Demikian Ananda pertemuan kita pada kali ini. Semoga kita semua bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya. Ananda semua bisa memahami dengan sebaik-baiknya, dan juga bisa tentunya menjawab post testnya dengan nilai yang bagus. Demikian saja Ananda. Kalau ada yang kurang jelas silakan tanyakan di grup WA kita ya, untuk kita lanjutkan dalam diskusi.
Jangan lupa tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. SMA Islam Anija Medan, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anija, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.